warahmatullahi wabarakatuh. Kita membaca 4 rangkaian doa dulu lagi nggih. Seperti tadi mau ta'awud, basmalah, sholawat, kemudian surat Al-Fatihah bersama-sama. Mari kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim khairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sudah sepakat amalan yang pertama kali nanti yang akan ditanya itu apa? Sholat. Yang pertama kali nanti amalan pertama kali nanti akan ditanya itu adalah sholat. Ya. Yang ditanya jasmani atau rohani? Rohani yang akan ditanya. Jasmani menjadi saksi. Ya. Jadi yang sholat yang ditanya itu rohani, berarti yang melakukan perbuatan adalah rohani. Tolong Bapak Ibu nanti latihan bagaimana rohani itu melakukan perbuatan, gitu ya. Karena itu yang ditanya. Paham ya? Nah itu awal latihannya bagaimana? Pokoknya awal latihannya itu perbaiki terus sholatnya. Ya, nanti kita ketemu lah. Ya, karena itu materi memimpin kehidupan itu nanti ujungnya, paling akhir itu. Oke, sekarang yang ditanya rohani. Rohani itu apa? Sulit toh menjelaskan ya. Di balik jasmani itu yang mana? Nah, ya ini kan jasmani semuanya kan. Ini kelihatan semuanya ini adalah jasmani. Berarti yang rohani itu yang mana? Nah, gampangnya saja rohani itu yang tidak kelihatan. Ya. Karena kalau membahas ke sana nanti temanya beda lagi. Gitu ya. Jadi rohani jasmani ini rohani yang tidak kelihatan. Berarti pikiran itu termasuk apa? Rohani. Hati, rasa termasuk apa? Nah, karena tidak kelihatan ya. Terus pikirannya jalan. Ya. Jalan jahat kemana nih? Ke mall. Biasanya apa? Lihat sepatu diskonan gitu ya. Nah, terus kita meninggal yang ditanya siapa? Rohani. Yang ditanya rohani berarti nanti kalau pada saat kita meninggal ditanya rohani jawabannya sepatu. Kenapa kok bisa demikian? Karena rohani tidak ikut sholat. Ya, nah mari nanti kita agak perdalam nih. Kenapa kok bisa demikian? Jadi ternyata kalau pikiran jalan-jalan, nanti arahnya ini rohani bisa nggak ikut sholat loh. Gitu ya. Oke, sekarang ternyata di surat Al-Ma'un ayat 4 dan 5 disebutkan bahwa celakalah orang-orang yang sholat. Celaka orang-orang yang sholat. Siapa itu? Yang ya orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Sekarang coba perhatikan kalimatnya.
celakalah orang-orang yang sholat. Itu termasuk orang yang khusyuk dan tidak khusyuk, betul enggak? Hati-hati, hati-hati ya. Kalau kita sudah merasa khusyuk, masih bisa dianggap celaka. Karena kalimatnya, celakalah orang-orang yang sholat. Nah, ya enggak? Bukan terus belum khusyuk terus bilang celaka, yang khusyuk bisa menjadi celaka. Kalau apa? Jika sholatnya apa? Yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Apa yang dimaksud dengan lalai? Apa Bu kira-kira? Ya lalai itu apa? Anu aja. Nah ya nggak sadar. Apa definisi ringan-ringan aja. Yang dimaksud lalai itu apa? Lupa bisa, tidak sadar, apalagi yang lain. Ngantuk. Nah, nggak fokus. Ya benar itu. Coba ya, mari coba perhatikannya coba ya. Saya kasih gambarannya itu begini. Sudah tahu misalnya Bapak Ibu ini kondisinya sedang nyetir mobil. Nih sedang nyetir ya. Berarti kondisinya sedang apa ini? Kondisi sekarang saya sedang nyetir mobil. Sudah tahu lagi nyetir mobil, kok malah ngantuk. Kira-kira lalai nggak? Nah, akibat dari lalai kira-kira apa? Celaka. Maka celakalah orang sholat, itu orang yang lalai terhadap sholatnya. Ya enggak? Hati-hati kalau kita lalai, ujung-ujungnya pasti celaka. Ya, contoh lagi, misalnya Bapak Ibu lagi nyetir mobil, sudah tahu lagi nyetir mobil, kok malah HP-an, main WA, atau berkomunikasi pakai dan sebagainya. Lalai nggak kira-kira? Nah, orang yang lalai pasti berakibat celaka. Jadi kalau sudah tahu lagi nyetir mobil, apa yang harus dia lakukan? Ya nyetir mobil. Ya enggak? Konsentrasi terhadap nyetir mobil. Jangan lagi nyetir mobil malah main HP. Lagi nyetir mobil malah ngantuk. Yang namanya ngantuk harusnya apa? Tidur, jangan nyetir mobil. Maka itu lalai. Akibat lalai adalah celaka. Sudah tahu Bapak Ibu tuh sholat. Sudah tahu ini sholat. Harusnya pikirannya kemana? Harusnya pikirannya juga ikut sholat toh. Nah, karena kita sudah tahu ini lagi sholat, ya pikirannya harusnya ya ikut sholat. Ya enggak? Terus pada saat sholat kok pikirannya jalan-jalan entah kemana. Lalai enggak? Nah lalai. Akibatnya apa? Celaka. Celakanya di mana? Ya ditanya malaikat nggak bisa jawab. Itu aja toh. Iya enggak? Nah iya. Iya enggak? Nah, hati-hati kita kalau lalai terhadap sholatnya. Ini baru tingkatan masih bicara pikiran jalan-jalan atau tidak. Enggak, maksudnya kita lagi bahas, lagi membahas pada tingkatan, lagi pikiran kita itu masih jalan-jalan atau tidak. Masih gitu. Kalau sudah ditingkatkan, sudah khusyuk, nanti kita bahas lagi. Karena masih bisa jadi termasuk orang yang lalai juga terhadap sholatnya. Karena celaki sholat. Coba misalnya nih Bapak Ibu yang punya masalah. Kira-kira yang sedang punya masalah sekarang itu kalau sholat pikirannya jalan-jalan nggak? Yang sedang punya masalah itu pikirannya kalau sholat pikirannya jalan-jalan enggak? Nah, malah lebih fokus. Yang lain? Ya ini kadang-kadang ada yang masih jalan-jalan, kadang-kadang gitu tak? Ada yang lebih fokus ya iyalah. Ya, fokusnya kan karena masalah, bukan karena menghormati Allah tadi. Iya kan? Nah biasanya begitu.
Padahal kalau mau ditolong Allah, harusnya sholatnya pikirannya jalan-jalan nggak? Nah, wajar nggak dia masih punya masalah nggak selesai-selesai? Kenapa? Ya pikirannya masih begitu. Ayo selangkah dulu Bu. Selangkah itu apa? Pikiran tidak jalan-jalan dulu. Itu udah lumayan Bu. Ya toh? Itu udah lumayan. Kita bisa sholat lagi pikiran tidak jalan-jalan itu udah lumayan. Satu langkah. Nanti langkah berikutnya apa? Menghadirkan rasa menghadap Allah itu masih pelanjutannya. Nah, kalau mau menghadirkan rasa kepada Allah, kan Allah memberi ujian atau permasalahan hidup kita semuanya kan pasti ada pelajarannya toh, ada hikmahnya toh. Nah, supaya Ibu tahu nggak hikmahnya apa? Ibu tahu nggak Allah itu sedang memberi pelajaran apa, tahu nggak? Nggak tahu kan? Nah, karena kita tidak tahu, dah yang penting anggap saya bahasanya itu pukul rata aja lah. Cari ujungnya saja. Ujungnya itu apa? Amalan yang pertama kali mau ditanya itu adalah sholat. Ya kan? Kalau sholatnya baik, berarti semuanya baik. Berarti mendingan sudah. Kalau kita punya masalah seberat apapun yang tidak kunjung selesai, perbaiki sholatnya. Ya enggak? Masuk akal enggak? Masuk tak? Nah, berarti kenapa? Kalau sholatnya baik, kan rumusnya semua amal perbuatan menjadi baik. Kalau sholatnya baik, yang punya masalah utang, rumah tangga dan sebagainya itu beres nggak kira-kira? Karena apa? Rumusnya kalau sholatnya baik, semua amal perbuatan menjadi baik. Ya enggak? Nah, paham ya? Nah, berarti itu sebagai ini loh, pendorong keseriusan ibu untuk menjadikan sholat ini sebagai prioritas utama. Prioritas utama. Saya mau tanya, ibu sudah menjadikan prioritas utama atau belum tentang sholat? Sholat saya itu tadi bagaimana? Sebelum ditanya sama malaikat, tanya diri sendiri dulu. Ya enggak? Nah, tanya. Coba ya. Coba ini. Kalimat tanya tadi, saya nyambung jadinya gini. Pada saat nanti kita mati nanti, meninggal kan kita ditanya toh tentang sholat kita toh. Betul enggak? Ditanya itu anggaplah diperiksa gitulah. Ya, diperiksa soal sholat kita. Kira-kira yang mana? Pertama, pemeriksaannya itu di depan malaikat disuruh sholat, terus nanti malaikat memeriksa, atau kumpulan dari sholat-sholat ketika kita di dunia, terus nanti diumumkan sholatmu begini. Kira-kira yang mana? Nah, yang kedua kan? Berarti kumpulan sholat-sholat kita pada saat di dunia tak? Berarti Bu, kapan malaikat itu memeriksa sholat kita? Kapan? Saat kita sholat itulah malaikat memeriksa sholat kita. Tadi sholat zuhur tadi, itulah malaikat sedang memeriksa sholat kita. Oh ya, sholatnya jalan-jalan cerita. Oh iya baik, oh iya, ya kan? Nanti kalau sudah semuanya sudah terkumpul, baru nanti di sana tolong
Tidak usah mikirin yang dagangannya belum naik-naik profitnya atau macam-macam, nggak usah Bu. Tolong sekarang dirubah prioritas di dalam menjalani hidup ini itu apa? Tolong jadikan sholat sebagai prioritas. Tidak ada yang lain. Nah, udah dapat kuncinya kok. Ya enggak? Nah kalau sholatnya baik, baik semuanya. Nah, kan gitu ya. Harusnya itu ibu tuh kalau bisa memilah itu ya. Oh iya ya, iya benar ini. Ini strategi berarti. Ini berarti strategiku nanti kalau nanti saya ditanya malaikat, kan ini semuanya ini toh. Ya sudah, ketemu kan. Jawabannya sholat. Nah, mau nggak ini sholat menjadi prioritas utama kita, Bu? Silakan. Setelah kajian ini jadikan itu yang prioritas. Nah, kalau mau menjadi prioritas, tolong setelah selesai sholat koreksi sendiri. Tanya pada diri sendiri, sholatku masih jalan-jalan atau tidak? Atau masih hambar itu loh, masih apa ya? Gak ada. Selesai itu enak itu loh. Oh iya enak ya, seger itu loh. Nah itu silakan Bu. Ya. Nah berarti tadi sholat itu sebagai penolong di dalam hidup kita. Ya. Yang kedua apa? Sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Yang namanya mencegah itu kira-kira di awal perbuatan atau di akhir Bu? Di awal. Nah, karena kita tercegah dari perbuatan keji dan mungkar, tercegah itu di awal perbuatan, maka perbuatannya baik nggak jadinya? Misal sholat duhur tadi kita sholatnya baik, maka tercegah sampai kapan Bu? Asar, asarnya baik terjaga sampai kapan? Maghrib sampai isya sampai subuh, terus menerus. Belum ditambah tahajud, duha dan sebagainya. Ya kan? Nah, jadi jangan menjadikan sholat itu sebagai ibadah cuman sekedar kewajiban itu loh, jangan Bu. Nanti di atas lagi kewajiban, kebutuhan kita yang butuh, ya. Nah tadi mencegah perbuatan. Nah sekarang kita kupas dulu terkait kembali, saya ulang lagi ya yang tadi ya. Saya kira itu ke sana loh tadi loh. Saya tahunya itu ke sana. Ternyata ke sana. Tanya takmirnya dan lain sebagainya kan gampang tak? Oke, nggak usah dibahas. Menghadap kiblat itu selesai kan, tinggal menghadap. Rohani menghadap Allah. Nah, ini yang tadi sudah saya sampaikan tadi belum selesai ya. Oke, sekarang mari kita bahas nih. Apa yang dimaksud dengan rohani menghadap Allah? Kemudian kita menyampaikan bacaan sholat dalam bahasa Arab. Apa kira-kira? Nih, tadi sudah saya kasih perumpamaan. Kalau saya menghadap Bapak Ibu kemudian menyampaikan sesuatu, itu saya sedang apa? Sedang ngapain ini? Sedang berkomunikasi. Betul Pak? Ya, saya ternyata sekarang ini sedang berkomunikasi dengan Bapak Ibu. Coba amati ya. Ketika saya sedang berkomunikasi, betul nggak mata saya itu melihat? Betul kan?
Ya, berarti syarat untuk berkomunikasi yang pertama matanya melihat, lihat ya. Nah, coba kalau saya ngomong sambil merem, sambil tidak melihat, kira-kira gimana? Ya, pasti agak aneh ya, nggak aneh tak? Yang kedua, kira-kira melihatnya terus menerus atau boleh di tengah-tengah tidak melihat? Hah? Terus menerus. Terus menerus dilihat. Yang ketiga, melihat dulu baru menyampaikan atau menyampaikan dulu baru melihat? Nah, melihat dulu baru menyampaikan. Jangan saya masih melihat ke tembok, terus saya langsung ngomong ibu-ibu bagaimana? Nah, itu kan belum melihat. Kalau kondisi saya sedang melihat tembok, saya harus melihat ibu-ibu dulu, bapak ibu semuanya, baru menyampaikan apapun. Ya gitu ya. Yang terakhir, pada saat menyampaikan harusnya dengan bersuara atau batin? Nah, kalau batin paham nggak kira-kira? Kebatin. Oke, harus bersuara ya. Oke, yang kedua, ngomongnya itu keras-keras atau wajar terdengar telinga? Wajar. Oke, ngomongnya cepet-cepet atau pelan-pelan dengan tenang? Nah, oke, itu ya. Itu rumus berkomunikasi. Bisa dibayangkan kan? Mudah kan? Nah, kalau mudahnya kalau diingat-ingat saja ketika bapak ibu ngobrol sama teman sebelahnya. Pasti matanya melihat. Kalian sedang ngobrol matanya melihat. Ya enggak? Ngomongnya pasti bersuara enggak batin. Terdengar telinga. Terus menyampaikan dulu baru, menghadap dulu baru menyampaikan. Melihat dulu baru menyampaikan. Oke? Bisa paham ya? Nah sekarang coba. Itu kan tadi berkomunikasi saya dengan bapak ibu yang ada di sini. Itu ya. Nah sekarang sholat tadi apa? Sholat itu rohani menghadap Allah. Jasmani menghadap kiblat, rohani tapi fungsinya untuk melihat. Berarti matanya menjadi saksi tak? Nah, pada saat kita sholat, mata gunakan untuk sholat. Yaitu apa? Tetap melihat. Berarti ya. Yang kedua, melihat dulu baru menyampaikan atau menyampaikan dulu baru melihat? Nah, melihat dulu baru menyampaikan. Nah, ini bagaimana Pak? Kan saya sudah melihat ini. Melihat tempat sujud. Kok dibilang saya belum melihat? Mari ya kita analisa ya. Coba pada saat Bapak Ibu sholat melihat tempat sujud. Nih, melihat tempat sujud. Allahu Akbar melihat tempat sujud. Kemudian pikiran jalan-jalan melihat sepatu. Ya. Sekarang yang dilihat apa? Sajadah atau sepatu? Nah, bener apa enggak? Bener apa enggak? Itulah mekanisme pikiran jalan-jalan itu begitu. Tadinya sajadah berubah jadi sepatu. Tergantung pikiran melihat apa. Melihat kunci, jadilah kunci. Melihat garasi belum ditutup, jadilah garasi yang belum ditutup. Nah, bersuara atau batin? Bersuara. Terus apa lagi nih? Tergesa-gesa atau
tidak tergesa-gesa ya, pelan-pelan. Ya sudah, itu nanti bisa ketemu rohani menghadap Allah tadi pada saat praktek. Kan dulu sudah prakteknya sama Ustadz Oke kan? Apa yang Bapak rasakan pada saat diajari Ustadz Oke itu loh? Ada rasa apa, muncul apa? Bergetar itu kan dia. Apalagi yang lainnya? Pengen nangis, lagi apa yang lainnya? Macam-macam rasa itu kan? Itu yang dimaksud dengan rohani menghadap Allah. Bisa terdefinisikan ketika saya merasakan, oh ini tuh. Nah penyebabnya apa? Penyebabnya Bismillahirrahmanirrahim. Maka ketika dia suami 13. Bismillahirrahmanirrahim. Oh 13:12. Maaf, 13:28. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Coba bayangkan ya, coba saya mau tanya dulu. Ini keluar tema sedikit ya. Coba, Ibu kan kita ada pelajaran yang namanya mengenal Allah, betul enggak? Kira-kira mengenal Allah itu bagaimana? Enggak, kenal. Ikan kenal, cara mengenalnya pakai itu 7 ilmu. Nah pada saat kenalnya itu bagaimana? Bisa enggak? Nah Allah sudah kasih bocoran. Bocorannya apa? Kalau ingat Allah, itu rasanya tenang loh. Itu kan sebenarnya ibarat kita betul-betul tidak bisa menjangkau maha besarnya Allah, tapi Allah kasih bocoran. Kalau ingat saja, kamu tenang loh. Berarti pada saat sholat, itu kadang-kadang saya begini, pada saat saya membaca itu, saya itu ngamati hati saya. Bismillahirrahmanirrahim, gitu ya misalnya ya. Kira-kira hati saya semakin tenang gak nih? Nah, kalau semakin tenang, wih itu nyambung Pak. Ya enggak? Karena itu bocorannya sudah dikasih tahu. Ngingat saja hati akan tenang. Karena maha besarnya Allah, kita cuma kasih bocorannya itu, oh iya ya, rasanya tuh gini toh. Nah, bisa di luar sholat kan bisa tuh sebenarnya. Pakai zikir, pakai apa, itu bisa lah. Gitu ya. Berarti tadi saya simpulkan, ternyata yang pertama pada saat sholat itu, apa tadi? Mata melihatnya terus menerus ya, terus melihat dulu baru menyampaikan ya, menyampaikannya dengan tenang, jangan tergesa-gesa. Gitu ya, pahamnya Bu ya? Oke, sekarang menyampaikan bacaan dalam bahasa Arab. Kenyataannya Bu ya, kenyataan nih, sholat itu harus pakai bahasa apa? Arab. Itu kenyataan. Bisa nawar nggak? Berarti mau tidak mau, bener nggak kita harus tahu yang namanya arti bacaan sholat? Bener nggak? Harus. Nah makanya bagi Bapak Ibu yang sampai hari ini belum hafal, tolong itu sungguh-sungguh tadi apa? Arti bacaan itu disiapin aja dulu deh. Nggak usah repot-repot nyari yang lain, siapin aja dulu. Gitu ya, karena kenyataannya harus pakai bahasa
Arab. Tadi sudah saya sampaikan, nyambungnya itu, jadi kata kuncinya kita bisa nyambung sama Allah, itu ternyata apa? Ya dari kitanya dulu. Kamu ngerti nggak apa yang kamu omongin? Kalau kita saja tidak ngerti apa yang kita omongkan, bagaimana mau nyambung sama Allah? Ya, gitu? Salah sambung ya? Nah, tadi sudah saya kasih gambaran, kalau saya tidak ngerti bahasa Afrika, anggaplah begitu ya, bahasa Prancis atau apalah. Tapi saya saja nggak ngerti. Terus saya ngomong pakai bahasa kayak gitu. Wong saya saja nggak ngerti, terus ngomong bagaimana Bapak Ibu mau tahu? Wong saya saja tidak tahu. Itu kan nggak bakal nyambung toh. Nah, kalau saya ngerti apa yang saya sampaikan ini, berarti apa? Nanti sama pasti nyambung. Nah, berarti pada saat sholat tadi bukan sekedar menyampaikan, tapi bisa sampai mengungkapkan syukur, mengungkapkan pujian. Kalau mengungkapkan kira-kira butuh apa ini? Pada saat ngomong mengungkapkan, nah butuh perasaan, ya enggak? Padahal rohani itu bisa didapat kalau kita pakai rasa. Pada saat memuji, mengungkapkan pujian, coba ya pakai rasa lah. Allah maha besar, ya benar-benar diungkapkan, ungkapkanlah. Gitu nggih? Nah jadi tadi apa tadi? Kenyataannya kita harus pakai bahasa Arab. Sudah, oh, ada. Nah, ini kalkulator ya. Ini coba. Rata-rata umurnya berapa? 15? 35 di paling tengah-tengah. 35 ya. Benar nih 35. 40 lah ya. Yes, rata-rata. 40 ya. Nah, berarti sekarang 40. 40 saya kurangi 10 tahun dulu, anggaplah ya. Malah lazada. Wah, itu gratisan itu. 40 saya kurangi 10 ya. Berarti anggaplah kita sholat yang rata-rata umurnya ini 40 tahun, sholatnya sudah rata-rata 30 tahun kita sholat. Ya, kita sholat itu sudah selama 30 tahun kita sholat. Saya kalikan sehari berapa rakaat? 17. Saya kalikan 365. Sama dengan 186.150 rakaat. Berapa? 186.000 rakaat ya. Kalau putri kan biasanya ada yang tidak sholat ya. Korting lah, berarti 18.000 gitu aja ya. 180.000 rakaat. Selama kita umur 40 tahun ini kita sudah sholat sebanyak 180.000 rakaat. Paham ya Bu ya? Paham ya? Nah ibu-ibu ini loh, bapak ibu ini juga semuanya itu rata-rata sholatnya kita sudah 180.000 rakaat. Saya mau tanya, sholat itu kan terdiri dari bacaan dan gerakan. Bacaan dan gerakan itu sama, diulang-ulang atau berbeda-beda terus? Nah, sama diulang-ulang, tidak ada yang berbeda-beda, betul apa enggak? Nah sekarang pada saat sholat itu kan ada bacaan apa nih? Tahiyat, at-tahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatulillah, betul enggak? Nah itu kan diulang-ulang toh, enggak ada yang
Terus mau tambah berapa ribu rakaat lagi untuk tahu artinya. Iya Pak, iya. Nah, pilihannya iya atau iya ya harus iya. Ya Bu ya. Nah, jadi harus benar-benar ya. Kalau itu katanya menjadi prioritas, tadi ya. Harusnya ya sudah dong. Untuk cari ya lah terjemahan atau apa itu harusnya pulang dari sini harusnya beres toh. Karena biasa Bu, saya itu ngisi kayak gini, ngisi pelatihan salat khusyuk itu sudah sebulan yang lalu, 2 bulan lalu, sekarang saya tanyakan lagi, sudah belum hafal? Belum, kenapa? Ya saya belum punya ininya. Nah, pada saya sudah ngomong sudah 2 bulan yang lalu, tinggal nyari. Kenapa bukan dari saya? Karena bacaannya itu beda-beda. Ada yang Allahumma baik baini, ya, ada Allahumma kabiro, alhamdulillah kasiro. Silakan pakai yang mana, saya tidak merubah apa yang Bapak Ibu lakukan. Terus yang terakhir terkait dengan apa ini? Sesuai dengan syarat dan rukunnya sholat. Nah, yang namanya rukun Bu, rukun harus kan? Harus, wajib. Kalau tidak dilakukan, sah nggak jadinya? Nah, makanya rukun. Nah, satu rukun itu apa? Yang kadang-kadang kita kelewat? Tumak nina, itu loh, ya. Jadi saya tidak membahas di posisi gerakannya bagaimana loh ya. Saya cuma membahas di apa ini? Di tumak ninahnya. Itu nggih. Nah, tumak ninah itu posisinya ada pada mana saja, Bu? Masih ingat? Masih ingat nggak, Mas? Pas workshop udah diajari posisi tumak ninahnya. Ya pas itu mana bacaan kan bacaan. Pas gerakannya. Oke, ya. Hah? Ya semua gerakan ya. Oke, sekarang gini. Tumak ninah itu apa dulu wis? Nah, tenang sejenak atau berhenti sejenak. Berhenti di mana? Gerakan dan bacaan. Karena sholat itu kan terdiri dari bacaan dan gerakan. Jadi tumak ninahnya itu ada di mana? Bacaan saja atau bacaan dan gerakan? Nah, bacaan dan gerakan. Berarti kalau bacaan ya tinggal dari ayat ke ayatnya harus tumak ninah gitu kan? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, berhenti dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Nih, berhenti dulu, gitu kan? Dan seterusnya. Nah, itu loh, kenapa kok masih nanti kita membahas ke sana. Ya, itu bacaan ya. Nah, sekarang yang gerakan. Yang gerakan. Gerakannya di mana? Tumaninanya di mana? Nah, ya, mana? Bisa nggak ada yang mempraktekkan? Ada yang masih ingat? Masih ingat Mas Lutfi? Ingat ah? Masih ingat tak? Nah, ya, itu makanya silakan. Kan kita review, jangan saya lagi. Ini memberi di mana? Dari tenang dulu di sini, terus mau ke takbir. Gimana berarti apa? Sebentar. Saya mau kasih apa yang dimaksud dengan tumaninah tadi apa? Berhenti sejenak, duduk dulu Mas. Berhenti sejenak di antara dua gerakan. Nah, ini ya. Berhenti di antara dua gerakan. Nah, saya peragakan. Bisa nggak? Nah, misalnya saya mau berjalan dari sini ke sana.
Ya. Startnya itu di sini, tujuannya ke sana. Ya. Sekarang coba, mana yang disebut dengan berhenti sejenak? Dari sini mau ke sana. Oh enggak. Beda. Saya mau dimaksud dengan tumakninah tadi. Kan startnya dari sini mau ke sana. Ya toh? Mana yang dimaksud dengan berhenti sejenak? Ya, sini ke sana. Start di sini, tujuannya ke sana. Ini langsung. Yang kedua, nih dari sana ke sana. Ya, yang dimaksud berhenti sejenak di antara dua gerakan. Di antaranya ini loh ya, ada berhentinya. Betul apa enggak? Oke, monggo Mas. Mulai dari takbir. Takbir itu startnya di dari mana? Startnya kan dari sini. Terus tujuannya kemana? Tujuan akhirnya? Nah gitu. Kan? Dari awalnya dari sini, tujuannya ke sini. Di antara dua ini ada berhentinya. Allah. Nah, Akbar. Betul enggak? Jadi paham ya? Startnya kan di sini, awalnya kan dari sini. Tujuannya mau kemana? Nah, berarti di antaranya itu nanti ada berhentinya lo ya. Nah, oke. Ya kan? Benar enggak? Startnya ini. Nah, selanjutnya mau kemana sekarang? Oh, mau kemana? Rukunya itu gimana? Rukunya gimana? Tujuannya kemana? Ini toh terakhirnya kan mau ke sini. Awalnya gimana? Awalnya ini, terakhirnya. Nah, berarti di antara ini dan ini, ya awal dan terakhir itu ada berhentinya. Betul enggak? Coba lagi ulangi tadi itu enggak mau. Ini mau ruku. Nah, itu berhenti dulu. Terus apa lagi? Berdiri dulu sempurna. Ada dua kalau yang kedua ini. Udah, dari sini Allahu Akbar, satu, dua berhenti, baru ruku. Coba sedekap dulu. Berarti pemberhentiannya itu ada dua yang ini ya. Ayo dimulai. Allah, satu berhenti dulu. Habis itu tangannya taruh dulu. Dua perhentiannya baru ruku. Oh ini belum. Iya. Oh iya. Jadi nggak apa-apa. Ya, jadi ini ya. Apa ya? Jadi awalnya kan gini, kalian di antara dua gerakan, ya, di antara ya. Awalnya dari sini mau ke sini. Jadi antaranya ini dan ini di tengah-tengahnya ada berhenti. Ya, berarti apa ini? Nah, ini berhenti. Tenang dulu lah, sadar dulu lah, jangan mau pakai bahasa apa mau, ya. Dari sini mau ke sini ya. Awalnya ke sini, awalnya gini kan, tujuannya ke sini. Jadi di antara ini dan ini ada berhenti. Kan? Di mana? Di sana. Nah, ini berhenti dulu. Nah, tenang. Warnanya tak sini ya. Oke. Jadi itu ya. Satu. Dua. Kan dari sini mau ke mana? Sama dibalik saja. Awalnya ini, ya, terus berdiri sempurna dulu.
sebelum pikiran mengantisipasi pada saat kita membaca bacaan itu bisa jalan atau tidak. Antisipasi pada saat itu menggerakkan tanpa sadar Bu ya. Ibu sedang berlatih apa ini? Melakukan gerakan dengan rohani, betul enggak? Kan harus merasakan tuh dengan tenang Allah, betul ya? Padahal siapa tadi yang mau ditanya? Rohani. Ditanya soal apa? Amal perbuatan, betul ya? Berarti yang melakukan perbuatan siapa tadi? Rohani. Berarti kita pulang dari sini itu sebenarnya rohani atau bukan? Yang pulang dari sini. Ya itu. Makanya setiap hari kita menjalani hidup itu, kalau diterapkan ilmu sholat, itu enak Bu terasa. Wah enak banget. Berarti semuanya itu dengan sadar. Contoh, ngepel misalnya ya. Ngepel, kalau tolok ukurnya itu cuman agar bersih, cuman sek aja. Itu, nah, asal bersih. Tapi kalau ngepel dengan tumak ninah, itu bukan begini. Tapi diginiin. Nah, iya enggak? Loh iya enggak? Sepenuh hati itu beda. Nah sekarang untuk berbuat baik, tolok ukurnya itu sesuai dengan diri kita atau orang yang akan dilakukan ke sana. Maksudnya gini, untuk berbuat baik itu tolok ukurnya ada pada diri kita atau agar orang lain senang. Agar diri kita senang atau orang lain senang untuk berbuat baik. Agar diri kita senang atau orang lain senang. Kalau diri kita senang, ya itu ngepelnya ya suku, sampung wis. Betul enggak? Itu kalau agar kita senang. Tapi agar orang lain senang, bisa jadi nanti kalau tak kusuk-kusuk itu kepleset nih. Oh berarti saya harus hati-hati nih. Nah, loh. Harus cermat betul nih, sayang jangan sampai ada sabun yang tertinggal. Berarti ukuran kita sholatnya baik atau tidak bukan berdasarkan saya senangnya begini, bukan ya. Tapi kita tuh sholat agar ya menurut sana kita sholat kepada siapa. Sama pada saat melakukan perbuatan. Tolok ukur kita melakukan perbuatan itu agar orang lain senang, itu kan? Bukan agar saya senang. Kalau agar saya senang, ya itu senangnya ibu apa? Ya berarti ya sak karep-karep itu. Tapi kalau agar orang lain senang, itu pasti kita jaga betul. Nah kalau kita sudah melakukan begitu, betul-betul ini agar orang lain senang loh. Itu biasanya rohani itu yang nanti yang menjalankan itu. Agar nanti jangan-jangan dia nol ya. Nah, gitu ya. Bisa paham ya? Nah, sekarang karena tadi baru teorinya. Nah, silahkan monggo sekarang Bapak Ibu praktek gini loh. Rukuk dulu. Oke? Bersedia apa enggak? Ayo berdiri, ayo berdiri. Saya kalau ngasih materi itu ya kayak gini, langsung praktek gitu. Kenapa? Sudah terbiasa begini tuh, bukal gak tuh. Monggo semuanya berdiri. Jadi menghadap bebas menghadap, cuman kita praktek Allahu Akbar. Ya, melihat ke tempat sujud ya. Tolong pada saat ngangkat betul-betul sadar. Ada yang kepleset? Ayo monggo sini. Ini monggo sini. Nah, itu sudah bisa. Kita enggak baca bacaan lah, cuman Allahu Akbar. Coba nanti rasakan Bu, tenang atau enggak? Cuman itu aja wis, ya. Dan gerakannya coba siap ya. Jadi pemberhentiannya ada berapa ini kalau takbir? Allah nih, wah.
pada saat turun ini tolong, Ibu karena ini latihan ya, tolong dipaksa pelan aja dulu. Nah, gitu. Angkatnya juga pelan. Allahu Akbar. Nah, gitu. Mata melihat tempat sujud. Gitu nggih? Siap semuanya? Saya jadi imam, Bapak Ibu takbir setelah saya selesai Allahu Akbar gitu ya. Monggo melihat tempat sujud semuanya. Siap? Allahu Akbar. Dah. Sekali lagi ya. Tadi ada yang ada yang kagol toh. Karena biasanya sudah begini. Kalau biasanya begini nggak sadar, Bu. Ya Pak nggak? Ini semuanya menjadi sadar nggak? Terasa nggak? Saya ngangkat tangan gitu loh. Sadar kan? Oh sini saya lagi ngangkat tangan. Tuh. Ada rasa nggak? Ada nggak? Ada Mas ya? Padahal itu belum baca loh. Lagi ngangkat tangan loh. Berarti Ibu bisa bayangin kalau sholatnya nanti, wah enak ya enak bener. Asik ya asik. Kalau sudah asik mau lama-lama atau cepet-cepet? Nah, berarti kenapa kok pengennya cepet-cepet? Mbak Nur tadi. Karena belum mendapatkan asiknya sholat. Gitu ya? Kita ulangi lagi yuk. Jadi kita mau takbir ya. Siap semuanya? Lihat tempat sujud ya. Saya imam nih ya. Allahu Akbar. Sekali lagi ya, tolong perhatikan agak pelan lagi. Allahu Akbar. Nah, itu ya. Tadi saya lihat masih ada yang agak cepat. Yuk, ulang lagi, lihat tempat sujud. Allahu Akbar. Nah, oke. Nah ya, sekarang dari ini mau ke ruko ya. Berapa pemberhentian tadi kalau dari sini mau ruko? 2. Berarti Allah nih turun dulu. Nah, tadi pelannya juga sama ya kayak yang tadi ya. Siap ya? Ini mesti agak diulang-ulang nih kayak gerudal-gerudal habis ini. Oke, siap lihat ke tempat sujud. Posisi sedekap. Nah, oke, siap. Kita ruku. Allahu Akbar. Angkat tangan dulu, tenang, tahan. Turunkan, lurus dulu, baru ruku. Nah, ya, oke, ulang lagi ya. Paham ya? Gitu ya. Sekarang nggak tak kasih terjemahnya ya tadi ya. Tadi ada terjemahnya soalnya. Siap semuanya? Posisi apa ini? Sedekap. Oke, semuanya siap ya? Saya kasih apa-apa. Ayo sedekap semuanya. Allahu Akbar. Oke. Sekarang dari rukuk mau ke iktidal. Berarti kalau dari rukuk ke iktidal cuman dibalik lagi. Tadi kan dia sempurna dulu toh? Berarti kalau dari sini sempurna dulu. Baru sami Allah. Nah, rata-rata kita tuh biasanya begini. Sami Allah. Gitu? Nah, ini sempurna dulu. Nah, kalau begini tuh, kalau berdiri dulu tuh sadar, Bu. Sadar banget. Tenang dulu tuh. Nah, sami Allah liman hamidah. Gitu ya? Ada 3 pergantian. 3-nya tuh apa? 1, 2, 3. Baru tenang lagi, baru mengucapkan Rabbana walakam. Itu ya. Monggo sekarang ruku. Ruku semuanya. Siap nggih? Sami Allahu liman hamidah.
Oke, ulang sekali lagi ya. Udah bener nih. Coba sekali lagi. 2 kali lagi lah. Kan 3 kali, 3 kali. Ruku lagi, ruku. Ada yang nabrak. Ya gak maju. Ini soalnya posisinya harus. Oh, siap ya. Sami Allahu liman hamidah. Oke, sekali lagi. Nah, ibunya tadi agak jangan begini ya. Jangan begini ya. Oh, liman hamidah. Gitu nggih? Siap semuanya, ayo rukuk lagi. Sami Allahu liman hamidah. Ya. Coba sekarang silahkan mulai dari awal. Allahu Akbar. Terus rukuk. Itidal. Gitu ya, siap? Banyak tahu nggak tadi caranya gimana? Oh ya, yang lihat ya. Iya. Nanti diajari. Oke, siap ya? Kita mulai dari awal ya. Sampai takbir, ruku, itidal. Ya. Habis itu ya sudah selesai. Siap semuanya? Lihat tempat sujud ya. Melihatnya itu tolong ya. Melihatnya, kan kemarin kita belajarnya melihat titik kan Bu? Nah tolong tuh bukan terus melihat titik mentelang tuh bukan loh Bu. Tapi melihat dengan rasa hormat, menghormat Allah. Coba kalau orang Jepang, itu kalau memberi hormat gimana? Ah, kayak gitu lah. Nah sama. Allahu Akbar. Nah nih, nunduknya itu memberi hormat itu loh. Nah, jadi bukan terus mentolong lihat titik, itu bukan. Itu mentolong lihat, itu bukan begitu. Tapi kan sudah rasa semua, berarti sudah rohani semua tuh. Allahu Akbar nih rasa hormat. Nah, Bismillah gitu loh. Itu bisa dengan rasa lah, sadar itu tuh. Oke, siap semuanya? Lihat tempat sujud, saya kasih apa-apa ya. Allahu Akbar. Sekarang kita ruku. Allahu Akbar. Sekarang kita itidal. Sami Allahu liman hamidah. Gitu nggih? Paham jelas semuanya? Silakan nanti pulang praktekkan di rumah. Nggih, monggo. Pertanyaannya itu begini, saya rangkum, Pak, kalau sholat jamaah, terus imamnya cepat, terus kita sholatnya kayak gitu, itu bagaimana? Betul? Nah, itu kan yang putra memang wajib jamaah. Oke, sekarang yang namanya sholat jamaah, pertama makmum wajib mengikuti, nah udah itu, berarti kita wajib toh. Misalnya
sholat Allahu Akbar, kita masih Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Betul nggak? Kita itu harusnya tumaninah bacaan atau tidak? Nah, harusnya tumaninah. Tetap tumaninah toh. Berarti kita harus tetap tumaninah. Tapi karena kita makmum, kita tetap harus mengikuti imam. Berarti walaupun kita belum selesai bacaannya, ya sudah ikut imam gitu loh. Termasuk yang 7 menit tarawih itu juga gitu. Nah sekarang coba kalau itu mah 7 menit tarawih. Gak tahu itu. Sekarang gini misalnya Bu ya. Bu, misalnya Ibu belum bisa naik sepeda. Itu lebih baik belajar naik sepeda di halaman rumah sendiri atau langsung ke jalan raya? Nah, main-main di halaman kita sendiri dulu. Karena apa? Nanti membahayakan. Belum lagi kita juga masih jatuh-jatuh, betul enggak? Nah, sekarang berarti kalau sudah ahli naik sepeda, mau di jalan raya, mau di jalan manapun yang rame, aman enggak? Aman aja toh? Bisa ngikuti aja toh? Semuanya lagi ngebut, kita agak ngebut enggak apa-apa. Semuanya depan kita pelan, gitu kan? Nah, sekarang sholat. Karena kita bisa jadi belum bisa, masih latihan. Karena kondisinya belum bisa dan masih latihan, itu kira-kira harus nggak diperbanyak di sholat-sholat sendiri? Nah, sholat sunnah silakan, itu kan? Kalau yang putri misalnya mau sholat pas sendiri. Kalau yang bapak-bapak misalnya harus ke masjid, pas sholat sunnahnya, tolong itu buat latihan sholat, gitu kan? Nah, sholat sunnah lah, atau kalau nggak kesempet ke masjid atau sholat sendiri silakan, itu praktek. Nanti kalau sudah ahli aja itu udah biasa lah. Mau imam cepet kayak apa, ngikuti Bu, enak aja. Saya pernah kok baru ngomong alhamdulillah Allahu Akbar, ya sudah. Baru Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu liman hamid. Iya, pernah kayak itu. Bahkan kadang-kadang nggak sempet baca. Ya, baru suami ya sudah ikut saja. Maka jadi imam itu sebenarnya berat. Ya monggo jamaah, tapi jangan lupa ini juga harus latihan, praktek. Ya monggo. Nggih. 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 Ya, sekarang kalau kita ngulangi dari awal, kira-kira selesai nggak sholatnya? Pada saat pas ngulangi, jalan-jalan lagi, saya ulangi dari depan. Habis mau rakaat terakhir, nggak selesai toh. Nah makanya pada saat ingat sudah itu, tenang fokus. Makanya apa? Tadi saya bilang kenapa? Kita itu menyampaikan dulu, apa tadi? Melihat dulu baru menyampaikan atau menyampaikan dulu baru melihat? Kalau pikiran masih jalan-jalan, ibu tuh harus tenang dulu. Nah, sadar dulu, saya melihat sajadah loh, bukan ngelihat apa tadi sepatu. Sajadah, diam dulu, baru Bismillah, gitu kan? Nah, makanya ada kunci lagi, gerakannya tuh harus tenang. Kalau gerakannya tenang, makanya tadi pas sholat zuhur tadi, saya bilang ya, nanti begitu gerakan berikutnya, tolong ibu diam dulu. Nah, tadi sadar nggak? Diam dulu, habis itu apa ini bacaan apa? Subhana gitu kan? Sadar kan? Nah, karena diam dulu. Nah, itu. Tapi ternyata memang rukun tumanina itu kadang-kadang disepelekan Bu, ya kan? Padahal itu kuncinya Bu. Gitu nggak? Ada lagi pertanyaan? Monggo. Ada lagi? Mudah-mudahan ini bisa menambah ya Bu ya. Mudah-mudahan ada tambahan walaupun ini sebenarnya materi yang mengulang-ulang saja. Sudah nih jam 2 nih. Ampun. Atau Pak Didik ada tambahan? Ya, berarti kita tutup dulu ya. Oke, saya mohon maaf. Segitu ya Bu ya. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada
siang hari ini bisa bermanfaat, kita semua bisa mempraktekkan, mudah-mudahan semuanya kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bila mana apa yang saya sampaikan tadi kurang pas, kurang berkenan, saya mohon maaf. Diwakilkan Pak Didik, bila mana Pak Didik memaafkan, semuanya memaafkan nggih? Pak Didik saya mohon maaf bila mana apa yang saya sampaikan tadi kurang pas, kurang berkenan. Dia maafkan ya Pak Didik? Ya, alhamdulillah. Amin amin ya rabbal alamin. Nggih, dari saya cukup sekian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi saya ingat menyambung saja karena yang namanya pengetahuan itu kan harus disampaikan. Sebelum sholat itu sebetulnya ada iblis yang mengganggu kita, namanya jin khontab. Itu yang hati-hati karena setiap bacaan dia akan menyelewengkan kita ke alam, sesuatu alam yang mungkin saat itu langsung ingat sepatu katanya. Makanya sebelum sholat kita juga harus mohon sama Allah supaya kita diberikan kekusukan dan dihindarkan dari godaan iblis yang terkutuk. Itu khontab itu memang sudah kerjaannya itu. Dan saya bukan cuma itu, kadang-kadang saya juga, tapi memang rumusnya yang paling ampuh itu memang tadi berhenti sejenak. Itu seperti tadi. Itu akan kan gak akan mengganggu orang yang ikhlas, orang yang tidak terburu-buru gitu. Nah ini karena di akhir sesi saya harus diberikan amanah untuk berdoa. Yuk kita gunakan kesempatan doa ini supaya kita diijabah, supaya kita diberikan ilmu yang bermanfaat dan bisa diaplikasikan. Kelak kita bisa meraih surganya Allah. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Li ridhaillah wa rasulullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Liruhi wal jasati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya Allah ya Rahman. Allahumma ya Allah ya Rahim. Allahumma ya Allah ya Hanan ya Manan. Ya Fatah ya Razak. Ya Ghani ya Mughni. Ya Ghaffar ya Awalu ya Akhiru ya Dzul Jalali wal Ikram. Ya Allah ya Ghaffar, ampunilah dosa-dosa kami ya Rob. Ampunilah dosa anak istri suami kami ya Rob. Ampunilah keluarga kami ini ya Rob. Ampunilah segala kemaksiatan yang menurut kami itu benar-benar aja. Ampuni ya Allah. Ampuni segala dosa, baik yang tahu, yang kami tahu, yang kami tidak tahu, yang kami sengaja, yang kami tidak sengaja. Mohon ampun ya Rob. Bisa jadi kami ini pernah ditipu orang. Bisa jadi kami pernah dizalimi orang, disakiti orang, dicaci maki orang, dijerumuskan orang, itu karena dosa kami ya Rob. Kami ikhlas menerimanya dan ampuni mereka ya Rob, karena mereka tidak tahu.
Ampuni mereka ya Rob, karena mereka tidak tahu. Kami ikhlas menerima semua masalah-masalah yang terjadi pada diri kami. Asal Engkau ridho ya Rob. Asal Engkau ridho kepada kami ya Rob. Asal Engkau ridho kepada kami ya Rob. Wafatkanlah kelak kami di jalan-Mu dengan husnul khotimah ya Rob. Dan mudahkanlah kami bisa melafalkan la ilaha illallah di akhir hayat kami ya Rabb. Wafatkanlah ketika kami sedang dekat dengan-Mu ya Rabb. Saat sujud kepadamu, saat berzikir kepadamu ya Rabb, saat bertasbih memuji nama-Mu, saat berjihad di jalan-Mu ya Rabb. Di saat hari yang Kau muliakan yaitu hari Jumat ya Rabb. Di saat kami berdakwah, di saat kami bertausiah ya Rabb. Dengan kuasa-Mu yang tanpa batas bimbing kami ya Rabb. Agar selalu bisa hidup lurus di jalan-Mu ya Rabb. Agar selalu bisa hidup di jalan keridhaan-Mu ya Rabb. Jadikanlah rumah tangga kami rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, bahagia lahir batin dunia akhirat ya Rabb. Jadikanlah anak-anak kami ya Rabb, anak yang soleh, solehah ya Rabb. Anak yang mengedepankan keimanan dan ketakwaan kepadamu ya Rabb. Anak yang patuh pada orang tua, menyejukkan hati orang tua ya Rabb. Sedap dipandang mata ya Rabb. Bermanfaat, berguna bagi nusa bangsa, negara dan agama ya Rabb. Ya Rabb, bimbing kami ya Rabb, bisa menuju ke surga-Mu dengan rahmat-Mu ya Rabb. Dengan rahmat-Mu ya Rabb. Ampunilah kedua orang tua kami ya, yang telah membesarkan kami ya. Ampunilah dosa-dosanya ya Rabb. Kasihanlah mereka sebagaimana mengasihani kami di waktu kecil ya Rabb. Terimalah kedatangannya bagi yang sudah meninggal dunia ya Rabb. Lapangkanlah kuburnya, tempatkanlah yang mulia di sisi-Mu ya Rabb. Dan juga dengan mertua kami, ampunilah mereka semua ya Rabb. Ampunilah adik kami, keluarga kami yang sudah meninggal. Ampunilah kaum muslimin muslimat yang telah meninggal dunia ya Rabb. Kumpulkanlah kami di surga-Mu ya Rabb. Ya Rabb, ya Rabb. Duhai Engkau yang maha kaya ya Rabb, yang menggenggam jiwa dan raga kami, yang menciptakan langit dan bumi dan seluruh isi yang ada di dalamnya. Mampukan kami ya Rabb, agar selalu bisa menjadi orang yang sabar, yang ikhlas, selalu bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepadamu ya Rabb. Ya Rabb, jangan berikan kami beban yang berat yang tidak mampu kami memikulnya ya Rabb. Mudahkanlah segala urusan-urusan kami ya Rabb. Lancarkanlah di setiap usaha-usaha kami ya Rabb. Licinkanlah karir kami ya Rabb. Berilah kemudahan-kemudahan kami dalam menerima setiap masalah-Mu ya Rabb. Dan berilah kami solusi yang bisa mengangkat diri kami kepada kemuliaan ya Rabb. Ya Rabb, tidak ada yang bisa mewujudkan impian kami kecuali hanya Engkau ya Rabb. Berilah kami selalu bisa memberikan yang terbaik, berikan manfaat pada orang lain ya Rabb. Berikan sedekah, sedekah, zakat yang menyantuni orang-orang yang membutuhkan ya Rabb. Mampukan kami yang terus menerus membuat sesuatu yang terus bermanfaat ya Rabb. Sampai kelak kami menghadap-Mu ya Rabb. Ya Rabb, ijabah permohonan kami ya Rabb. Di antara kami, keluarga kami ada yang masih sakit, berilah kesembuhan ya Rabb. Di antara kami ini masih ada yang berpiutang ya Rabb, mampukanlah agar bisa melunasi amanah hutang itu ya Rabb. Di antara kami masih ada yang masih belum terbuka jiwanya, berilah hidayah ya Rabb. Ya Rabb, berilah kami kesehatan, anak istri, keluarga kami. Dan semua keluarga kami ya Rabb, agar kami bisa lebih banyak sujud kepadamu. Lebih banyak sujud ya Rabb. Bukakanlah pintu kemudahan ya Rabb, agar kami terus menerus bisa mempunyai jariah yang mengalir ya Rabb. Ijabah, istiqomahkanlah kami dari sesuatu yang bermanfaat mengenai ilmu agama ini ya Rabb. Terus menerus istiqomah ya Rabb, sampai kelak kami menghadap-Mu ya Rabb. Ijabah ya Rabb.
Rabbana atina miladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa akhirnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz, ya Ghaffar, ya Rabbal alamin. Amin ya Rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustadz Daniyadi Nugroho yang sudah memberikan tausiah dan juga memberikan pelajaran buat kita semuanya di saat ini. Semoga bermanfaat dan tentu Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ridho kepada kita semuanya yang hadir pada kesempatan kali ini. Baik, terima kasih Ustadz ya. Selamat jalan, semoga sampai di rumah Ustadz Jogja sehat selalu begitu ya. Baiklah kalau gitu. Sahabat Bitok dan juga bapak-bapak, ibu-ibu dari Jemaah Ridho Allah yang kami hormati dan juga Ibu Nur, terima kasih ya. Dan semuanya, terima kasih semuanya atas perhatiannya. Saya Yohan Samudra pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita pulang, saya mau tanya nih, kira-kira